Salam hangat, salam hari Minggu, selamat hari Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti biasanya saya pada hari ini beri kesempatan untuk memberikan beberapa renungan-renungan atau pesan-pesan yang dapat kita dalami bersama dari bacaan hari Minggu yang kita dengarkan pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan secara baik-baik, secara mendalam tentang bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, maka kita akan mendapatkan suatu kesimpulan bagi seluruh umat Katolik, umat beriman di seluruh dunia yang seyogyanya dan yang semestinya harus dipegang dalam prinsip hidupnya, yakni soal kerendahan hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat dalam bacaan yang pertama, dikatakan bahwa dalam segala pekerjaan kita harus senantiasa untuk bersikap sopan, dan malah paling penting adalah selalu merendahkan diri dalam setiap pekerjaan kita itu. Bacaan pertama sudah menghantar kita dalam kesimpulan yang saya katakan tadi, suatu hal yang harus dipegang pada semua umat beriman, suatu kerendahan hati. Kemudian kalau kita lebih mendalami lagi, kita lihat dalam bacaan Injil, senyatanya dan semestinya dan juga sepastinya Yesus juga telah menekankan hal penting soal kerendahan hati ini dalam kisah Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Soal apa? Soal seseorang yang harus duduk di mana dia selalu senantiasa ingin dihormati, tapi sebenarnya dia tidak memperoleh kehormatan di hadapan Allah, karena dia senantiasa dikatakan bahwa orang yang ingin duduk di tempat terhormat adalah orang yang sombong, tinggi hatinya. Ya, kita tahu sendiri dalam kehidupan kita bersama, dalam hal itu kita sudah pasti melihat hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan kita. Suatu analogi yang ingin saya berikan kepada kita semua. Suatu kali ada seorang manajer di suatu perusahaan yang baru saja dia diangkat dan juga direkrut oleh sang pemilik perusahaan untuk menjadi manajer di perusahaannya. Kalau kita so pasti akan merasa bahagia, akan merasa khawatir, akan merasa sangat senang kalau kita mendapatkan kesempatan tersebut seperti itu, bukan? Tapi apa yang dialami oleh seorang manajer itu malah sebaliknya. Dia sangat khawatir, dia sangat takut ketika dia menerima jabatan itu, ketika dia diangkat sebagai manajer di perusahaan itu. Mengapa demikian? Hal itu karena manajer yang sebelumnya, sebelum dia, kebanyakan mereka melakukan hal-hal yang buruk ketika mereka menjadi dan diangkat sebagai manajer di perusahaan itu. Kebanyakan mereka ingin selalu senantiasa merasa diutamakan, ingin selalu senantiasa merasa ditinggikan karena jabatannya itu. Dan akibatnya apa? Kesewenangan selalu senantiasa terjadi di antara mereka. Mereka selalu mengandalkan jabatan mereka itu untuk berbuat hal yang tidak senonoh, yang tidak seharusnya dan semestinya sebagai seorang manajer. Salah satu contohnya adalah korupsi,
Salah satu contohnya juga adalah pencurian yang tidak diketahui oleh bosnya sendiri. Nah, untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran itu, kemudian dia mencari seseorang yang kiranya bisa menjadi sosok penasihat dalam hidupnya untuk menerima jabatan tersebut. Dia mencari, dan kemudian dia menemukan seseorang yang mungkin orang katakan dia adalah seorang bijak yang bisa dimintai nasihatnya. Seorang guru, kalau di zaman Yesus dia seperti seorang rabi. Kemudian manajer itu datang kepadanya. Dia meminta nasihat. Dia mengatakan bahwa, "Guru, bagaimana seharusnya sikap sebagai seorang pemimpin yang baik dan benar?" Ketika mendengar pertanyaan itu, gurunya langsung berkata demikian, "Kamu ingin tahu apa yang di depan rumah saya?" Dikatakan oleh manajer itu, "Saya hanya melihat selaksa-laksa seluas halaman guru ini banyak dengan sawah padi. Nah, kamu sudah melihatnya, tapi kamu belum melihat dari balik hal itu." Gurunya pun menjelaskan lagi, "Anakku, dengarlah demikian. Belajarlah dari ilmu padi yang kamu lihat itu. Lihatlah, semakin dia berisi, maka dia akan semakin tunduk, bukan? Semakin dia berbuah banyak, semakin dia duduk, bukan?" "Iya, guru." "Nah, coba kamu pelajari. Seyogyanya sebagai seorang pemimpin harus juga seperti itu. Semakin tinggi jabatanmu, semakin banyak ilmu yang kamu dapatkan. Seyogyanya, seharusnya kamu harus juga demikian. Menunduk dalam artian kamu harus lebih rendah hati. Karena apa? Biasanya orang yang sudah banyak mendapatkan jabatan, dia tidak akan bisa rendah hati. Dan itu adalah poin penting yang membuat orang tersebut bisa terjatuh, bisa ambruk dan bisa bangkrut. Itulah pelajaran dari saya." Kemudian sang manajer pun berpikir dan kemudian merenungkan hal tersebut. Sepertinya yang dikatakan oleh guru ini ada benarnya juga. Selama ini yang saya lihat, manajer-manajer sebelum saya banyak melakukan hal-hal yang negatif, yang buruk yang saya lihat. Dan itu semua saya sadar bahwa mereka tidak rendah hati dalam hidupnya. Lalu sang manajer itu berterima kasih kepada sang guru. "Guru, terima kasih atas pelajaran yang telah Anda berikan kepada saya." Manajer itu pun pulang dan dia merenungkan itu, kemudian dia melakukan itu selama masa jabatannya sebagai manajer di perusahaan tersebut. Alhasil dari cerita tersebut, sang manajer tersebut sangat disukai oleh para bawahannya dan juga oleh bosnya. Karena apa? Dalam kehidupan dia selalu bertindak jujur, dia selalu bertindak semestinya sebagai seorang manajer, dan dia tidak pernah ingin selalu dihormati. Karena apa? Biarlah dalam pikirannya dia dihormati oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan sendiri nantinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sama seperti bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa seyogyanya kita pun juga sebagai umat Allah harus senantiasa menekankan hal demikian dalam kehidupan kita. Agar apa? Seperti bacaan kedua, agar kita juga mampu dan diluluskan oleh Tuhan untuk masuk ke Bukit Sion, seperti dikatakan oleh surat kepada orang Ibrani, bahwa kita akan dipersatukan oleh para kudus, roh-roh orang yang benar, dan menjadi sempurna oleh Yesus Kristus sendiri. Nah,
Pertanyaan bagi kita bersama, apakah selama kehidupan kita selama ini kita sudah melaksanakan hal tersebut dalam kehidupan kita? Apakah kita senantiasa merendahkan hati kita dalam kehidupan kita, apalagi dalam situasi-situasi konkret dalam kehidupan kita? Ketika kita direndahkan oleh sesama, apakah kita mampu melakukan hal tersebut? Semoga bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mampu beri pelajaran kepada kita bahwa seharusnya semakin tinggi jabatan kita ataupun ilmu kita, maka haruslah kita semakin rendah hati dalam menyikapi kehidupan kita bersama.